Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu 'azim wa ballagha rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa Kabupaten Serang, bukan di seluruh tanah air. Bapak Ibu wali siswa dimanapun berada, dan tak lupa anak sekalian, siswa sekolah dasar khususnya di Kabupaten Serang yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Rasanya tidak kata yang terindah selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah atas izinnya, biiznillah wa ridallah, serta limpah rahmat dan hidayahnya, kita bisa bertemu di layar kaca, di layar virtual, dalam acara Gemar Ramadan bersama PGRI Kabupaten Serang tahun 1442 Hijriah. Selawat beriring salam juga mudah-mudahan Allah senantiasa curah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita semua dan umatnya yang setia menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, didampingi oleh Bapak Ibu, orang tuanya di rumah. Saat ini kita alhamdulillah memasuki bulan suci Ramadan. Walaupun masih dalam masa pandemi Covid-19, namun tidaklah menyurutkan semangat ibadah kita. Tentunya anak sekalian hari ini masih berpuasa bukan? Insya Allah masih berpuasa, semuanya tetap menjalankan puasa beserta ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, anak-anak kok mau berpuasa ya? Puasa lu lelah nggak? Haus nggak? Lapar nggak? Puasa itu butuh perjuangan. Tapi Bapak yakin anak-anak semuanya berpuasa. Jangankan yang sudah kelas 6, kelas 5, bahkan anak kelas 1 sudah mulai belajar berpuasa. Walaupun masih ada yang puasanya tidak sampai sore. Nah, pertanyaannya Bapak ingin bertanya, mengapa sih kita harus berpuasa? Apa karena disuruh oleh orang tuanya? Atau disuruh oleh gurunya? Kalau nggak berpuasa nanti nggak dinilai ya? Nggak naik kelas? Atau karena dapat hadiah? Kata orang tuanya kalau nggak berpuasa nanti nggak ikut lebaran loh, nggak dapat baju baru. Apa karena itu? Tentunya bukan. Anak sekalian, kenapa kita harus berpuasa? Kita harus tahu, bukan karena perintah orang tua, bukan karena kata Pak Ustadz, bukan karena kita mau akan dapat hadiah ketika lebaran, bukan. Tapi karena perintah Allah. Wah, pinter. Karena perintah Allah. Tapi kapan ketemu sama Allah? Kan kita belum bisa ketemu sama Allah kecuali nanti setelah yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita suatu saat akan bertemu dengan Allah karena amal soleh kita. Amin ya Allah. Perintah Allah itu ada dalam Al-Quran ternyata, yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui wahyunya, yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi Bapak bacakan di awal mobil. Nah, juga pasti hafal ya, atau bisa juga sambil buka Al-Qurannya. Ya, handphone juga sekarang bisa sambil buka Al-Quran kan? Oh, sekarang dengan teknologi mudah, manfaatkan handphone itu tidak hanya untuk bermain, tidak hanya untuk bermedsos, tapi juga untuk ngaji, untuk belajar agama. Jadi kita harus memanfaatkan medsos, memanfaatkan handphone, teknologi untuk ibadah.
untuk keperluan kita belajar. Silakan anak-anak bisa buka dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita baca sama-sama kembali ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya bagaimana anak sekalian? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah menyapa, memerintahkan. Siapa yang diperintahkan? Hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan hai manusia, bukan juga ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang Islam. Tapi Allah lebih spesifik perintah puasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Beriman punya keyakinan atas apa? Beriman kepada Allah. Tadi anak sudah ditanya, perintah puasa dari siapa? Dari Allah. Maka orang yang berpuasa hanyalah orang yang percaya bahwa Allah lah yang memerintahkan puasa. Orang yang mau berpuasa hanyalah orang yang percaya bahwa Allah yang akan memberikan pahala. Allah yang akan memberikan surga. Dan begitu pula orang yang berpuasa hanya orang-orang yang beriman kepada baginda Rasul, kepada para nabi sebagai utusan Allah. Baginda Nabi Muhammad yang menerima wahyu Al-Quran. Maka wajar kalau dalam ayat ini Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan seluruh manusia. Atau ya ayyuhal muslimun, bukan seluruh umat Islam. Tapi lebih spesifik pada orang-orang yang beriman. Karena orang yang berpuasa membutuhkan bahasa iman. Hanya Allah lah yang akan memberikan pahala. Inna amal ibni Adam, inna amal ibni Adam lahu illa shaum. Sesungguhnya setiap amal anak Adam, setiap amal manusia itu baginya kecuali puasa. Puasa untuk siapa? Kata Allah, illa shaum wa ana ajzi bihi. Allah yang akan membalas puasa itu. Bandingannya tidak ada pahala yang melebihi dari puasa. Karena Allah yang tahu. Sebagaimana kita tahu dalam bulan suci Ramadan ini kata Rasulullah, innal hasanata mudha'afah. Segala amal kebaikan itu akan dilipat gandakan. Pahala sunnah akan sama seperti pahala wajib. Pahala wajib akan berlipat-lipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Karena dalam bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang luar biasa, malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat perintah puasa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kami, sebelum kalian. Tujuannya apa? Allah jelaskan di akhir ayat itu, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, supaya kita menjadi orang yang taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Secara sederhana, definisi atau pengertian bertakwa adalah imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Dalam Al-Quran banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa, tapi secara garis besar demikian. Sehingga harapannya, tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa sebagai orang beriman, menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Mengapa demikian? Kok puasa bisa membuat kita jadi orang yang bertakwa? Karena dengan berpuasa banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk menempa diri kita sebagai pribadi yang akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan demikian kita akan berjuang menjadi hamba Allah yang terus dengan sabar bagaimana kita dengan ikhlas menjalankan perintahnya. Karena puasa perlu perjuangan. Tidak semua orang bisa menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, juga banyak hikmah ketika kita menjalankan ibadah puasa. Dengan berpuasa, kita melatih diri kita untuk disiplin waktu. Karena dalam berpuasa kita tidak bisa berbuka seenaknya, sahur seenaknya. Kita tidak bisa makan minum selama kita menjalankan ibadah puasa. Di siang hari kita tidak bebas untuk makan minum. Dalam puasa kita juga ditempa untuk jadi pribadi yang punya jiwa sosial. Tentunya bagaimana kita bisa merasakan ketika saudara kita kaum fuqara wal masakin yang perutnya harus lapar, tidak bisa makan 3 kali sehari dalam kesehariannya selain bulan Ramadan. Dengan berpuasa kita akan melatih bagaimana kita bisa merasakan orang berperut lapar. Kemudian kita juga bisa dilatih untuk bersabar. Dengan menjalankan ibadah puasa, hikmah besarnya adalah kita dilatih untuk jadi pribadi yang sabar. Dan banyak lagi hikmah puasa yang lainnya. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, sekali lagi Allah tidak serta-merta memerintahkan perintah puasa ini selain ada tujuan bahwa Allah ingin membentuk kita semua menjadi pribadi yang bertakwa. Selanjutnya, mengapa kita harus berpuasa? Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwa puasa ini adalah momentum kita untuk mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana baginda Nabi menyampaikan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan keimanan dan keyakinan, dengan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Maka rugilah bagi siapapun yang mendapati bulan suci Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu tentu anak-anak ingat bahwa puasa itu adalah rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa anak sekalian? Rukun Islam yang keempat tentu saja. Bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Bahwa Islam itu dibangun dengan 5 perkara, 5 fondasi atau rukun Islam itu ada 5. 1. Membaca syahadat. Yang kedua, mendirikan shalat. Yang ketiga, membayar zakat. Dan yang keempat tentunya ini puasa. Sudah jelas? Berarti puasa ini adalah rukun Islam yang keempat. Dan yang kelima, naik haji ke Baitullah tapi bagi yang mampu. Ya, sayang. Nah, oleh karena itu, ini alasan kenapa kita harus berpuasa.
Sekali lagi, puasa kita bukan karena disuruh oleh orang tua, bukan karena ingin dinilai oleh guru kita, bukan karena ingin mengharapkan hadiah dari orang tua atau kerabat kita ketika lebaran, melainkan ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan juga disyariatkan sampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa ini adalah kewajiban kita semua sebagai orang Islam, bil khusus orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui kenapa kita harus berpuasa, alangkah baiknya kalau kita juga tahu apa sih sebetulnya puasa itu. Pengertian puasa itu apa? Nah, menurut lugah atau menurut bahasa, puasa itu imsak. Kalau imsak anak sekalian? Kalau kalian habis sahur, biasanya menjelang subuh 10 menit sebelum subuh itu ada peringatan waktu imsak, ya. Nah, ada peringatan waktu imsak baik di musola, di masjid, di televisi. Nah, biasanya ada peringatan waktu imsak. Apa sih imsak itu pengertiannya secara bahasa? Jadi puasa itu menurut bahasa adalah imsak, menahan. Berarti kalau sudah imsak, anak-anak lagi makan nih, lagi minum, lagi nyemil setelah sahur, waktu imsak, tahan, gitu ya. Nah, tapi bukan berarti sudah nggak boleh makan minum itu, masih boleh. Persiapan imsak itu menjelang subuh. Ya, sekali lagi bahwa puasa menurut bahasa adalah imsak, menahan. Menurut istilah syar'i, bahwa puasa adalah menahan diri dari semua hal yang bisa membatalkannya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus, ya. Anak sekalian, kalian sudah bisa memahami apa sih pengertian puasa baik secara bahasa maupun istilah. Nah, selanjutnya anak sekalian, walaupun tadi dalam ayat yang Bapak bacakan di awal orang-orang yang beriman yang diperintahkan berpuasa, sekarang ada orang-orang yang wajib puasa itu seperti apa? Ada syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Orang Islam, kalau orang beriman pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Kenapa? Karena banyak di luar sana, mungkin anak-anak pernah lihat ya, ada orang kalau dilihat KTP-nya Islam, bulan puasa makan sembarangan, minum sembarangan, padahal tanpa uzur syariah. Uzur syariah itu tanpa halangan orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, itu berarti mereka ngaku Islam tapi belum beriman. Barangkali kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita semua yang beriman dan bisa menjalankan ibadah puasa bersama kita semua, ya. Jadi yang pertama adalah Islam. Kalau orang kafir berarti nggak wajib berpuasa. Orang non-muslim tidak wajib berpuasa. Hanya orang Islam yang wajib berpuasa. Kita tidak bisa memaksakan orang yang non-muslim untuk berpuasa. Karena syarat wajib puasa dia harus beragama Islam. Yang kedua, syarat wajib puasa itu adalah mukallaf. Wah, mukallaf itu apa? Mukallaf itu adalah orang yang balighin aqilin. Orang yang sudah balik dan berakal. Ada orang balik tapi tidak berakal. Contohnya apa? Orang yang maaf, ada kelainan, jadi akalnya tidak normal. Walaupun dia sudah usianya di atas 17 tahun, berarti tidak berakal. Ya. Orang gila, walaupun dia sudah balik, tapi tidak mukallaf karena tidak akil. Jadi mukallaf itu harus balik dan berakal. Nah, bagi anak-anak gimana? Kan belum balik. Apakah wajib berpuasa? Anak-anak sekalian yang belum balik. Balik itu apa? Balik itu adalah kalau perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid, ya. Minimal usianya 9 tahun. 9 tahun itu sudah ada yang menstruasi. Kalau laki-laki ditandai dengan sudah mimpi banjir, bukan mimpi basah, tapi bukan mimpi kehujanan, ya. Mimpi yang kemudian bisa mengeluarkan sperma bagi laki-laki, ya. Itu sudah balik. Nah, kalau yang belum balik, kok pada puasa?
Karena di sini disebutkan syarat wajib puasa itu mukallaf, balighin, akilin, sudah balik dan berakal. Anak-anak yang belum balik memang belum wajib puasa, tapi dalam rangka pembelajaran. Walaupun belum balik, anak-anak belajar untuk berpuasa. Karena kalau sudah nunggu balik, nanti susah, belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa berpuasa dari kecil, ketika sudah balik sudah tidak perlu diperintah, sudah tidak perlu lagi diceramain sama gurunya, diomongin sama bapak ibunya, atau tidak perlu lagi diiming-imingin pakai hadiah, baju baru dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, mampu. Loh, kok mampu? Memang ada orang yang tidak mampu berpuasa? Ada. Contohnya apa? Orang manula, badannya sehat, tapi kalau dibawa puasa sudah tidak kuat. Usianya sudah lanjut, mungkin di atas 60 tahun. Kalau dibawa puasa, tepar, akan menimbulkan madarat. Berarti tidak wajib puasa. Kemudian yang keempat adalah sehat. Orang sakit tidak wajib puasa. Ya kan? Nah, dalam surat Al-Baqarah itu kelanjutannya dijelaskan. Ya kan? Kalau dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ada rukhsah, ada keringanan. Jadi bagi orang sakit tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan itu, tapi ada kewajiban untuk mengganti di bulan lain. Ya. Nah yang kelima, mungkin itu siapa? Mungkin itu adalah orang yang berdiam diri atau tidak bepergian jauh, ya, tidak bepergian jauh. Yang para ulama menjelaskan jaraknya itu marhaten. Jaraknya itu minimal 80 km kurang lebih. Dan perjalanan jauhnya tidak dalam rangka bermaksiat. Bisa dalam rangka bekerja. Mudik tahun ini nggak boleh ya anak sekalian. Kita tetap di rumah, Idul Fitrinya, Lebarannya. Jadi tahun ini nggak usah mudik. Nah, berarti nggak perjalanan jauh jangan ya. Nah, tapi jangan sedih, insya Allah. Kembali ke salat wajib puasa. Jadi mungkin kalau yang bepergian jauh boleh tidak puasa dengan syarat bepergian jauhnya itu tidak dalam rangka maksiat atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salat wajib puasa. Jadi ada 5 ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lagi mengenai rukun puasa. Nah, sekalian yang kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun puasa itu hanya 2 saya. Yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Setelah salat tarawih itu umumnya di masjid, di mushola atau di majelis tempat berjamaah salat tarawih biasanya langsung diajak berjamaah untuk melafalkan niat puasa. Gimana? Niatnya sudah bisa kan? Nah, pasti anak-anak sudah bisa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana fardhan lillahi ta'ala. Itu talafunnya, lafaznya. Tapi belum cukup. Karena apa? Mahalun niyati fil qalbi. Tempatnya niat itu ada dalam hati, ya. Walaupun bahasanya dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang kita mengerti, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, boleh. Yang paling penting adalah niatnya dalam hati. Gimana dalam hatinya? Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Cukup. Nah, sekarang pasti sudah bisa kan? Niat puasanya. Jangan lupa bahwa niat puasa itu harus diniatkan sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Kalau kita nggak niat, bagaimana puasanya? Karena niat ini termasuk rukun puasa, maka tidak sah puasanya, ya. Tapi ada pendapat ulama dibolehkan niat puasa Ramadan, antisipasi karena khawatir lupa niat puasa, kemudian niatnya sekaligus. Boleh ya.
Ada ulama yang berpendapat bahwa niat puasanya sekaligus saya niat berpuasa seluruh hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya pada awal pertama bulan Ramadan, berarti hari pertama. Nah itu kita niatkan seluruh hari di bulan Ramadan tahun ini kita puasa. Sehingga ketika kita lupa, ya ketika lupa meniatkan setiap malamnya, nah, masih ada niat kita di awal Ramadan tadi, sehingga puasa kita masih bisa tetap dijalankan dengan sah. Kemudian yang kedua, rukun puasa yaitu meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nanti yang membatalkan puasa kita bahas setelah ini ya. Tentunya yang paling ringan adalah makan, minum di siang hari dengan disengaja. Karena sekalian, sebelum kita nanti kayak membatalkan puasa, anak-anak kita akan belajar sunnah-sunnah berpuasa dulu. Sunnah dalam berpuasa Ramadan di antaranya adalah yang pertama, mempercepat atau takjil buka puasa. Wah, sungguh luar biasa syariat Islam. Begitu bijaksananya. Menyegerakan berbuka itu dapat pahala sunnah. Tapi bukan berarti waktu asar sudah buka ya. Awas. Menyegerakan dalam arti kalau sudah datang waktu maghrib, sudah datang waktu berbuka puasa, segera berbuka. Bukannya dengan apa? Nah ditambah tuh, nah gitu. Ada sunnah yang berikutnya, berbuka dengan rutam atau kurma muda. Oh tidak ada kok di sini, di Indonesia kan jarang kurma, apalagi kurma muda. Nah kalau tidak ada kurma muda, kurma biasa. Tidak ada juga kurma biasa, kurma yang lain. Bisa dengan air zam-zam. Wah air zam-zam juga nggak ada, susah nyarinya. Bisa dengan air putih. Atau yang manis-manis, yang manisnya yang tidak perlu dimasak. Berarti manis dari apa? Manis dari buah-buahan, ya. Kalau tidak ada juga manis yang dimasak, kolak, ya. Nah, budaya di Indonesia itu seru sekali kalau sudah sore-sore di bulan Ramadan pasti banyak tuh yang menjual makanan berbuka puasa ya, kolak, segala macam makanan, wah luar biasa. Jadi kekayaan bangsa kita. Makanan berbuka itu sangat beragam. Anak-anak bisa pilih, tapi awas jangan mengikuti hawa nafsu. Di siang hari kita berpuasa, kemudian ketika sore semua makanan dikumpulkan jadi satu. Ketika berbuka, wah berlebihan, nggak boleh juga, mas ya. Itu baru dua sunnah berpuasa. Kemudian yang selanjutnya apa? Sahur, anak sekalian. Berpuasa bukan berarti harus tidak makan sama sekali, tapi disunahkan bahkan sahur. Sahur itu apa? Nah, ini ada sunnah berikutnya. Setelah sahur, ada tambahan sunnah lagi. Kalau pengen tambahan pahala sunnah berikutnya adalah mengakhirkan waktu sahur. Adilnya luar biasa ya syariat Islam. Allah begitu adil, bukan disegerakan. Sahur diakhirkan. Ada hikmah dibalik kenapa sahur itu diakhirkan. Yang pertama, anak-anak sekalian, ada anak-anak yang suka sahurnya jam 1 malam, boleh nggak? Boleh. Jam 2 malam, boleh ya, dini hari, maksudnya bukan malam. Boleh. Tapi nanti ketika sholat subuh sudah lapar lagi, atau jam 9 pagi sudah lapar. Berbeda dengan sahurnya yang diakhirkan. Ya, diakhirkan itu kapan? Kata Rasulullah, diakhirkan itu kira-kira jaraknya dengan waktu fajar itu kalau baca Al-Quran 50 ayat jaraknya. Ya kalau dihitung jam berapa? Setengah 4 atau jam 4. Kalau sekarang kan imsaknya setengah 5-an ya. Nah itu sudah terhitung waktu akhir sahur. Jadi yang pertama, kita akan merasakannya lebih lama, lebih sampai agak siang karena sahurnya diakhirkan. Yang kedua, ini penting. Ketika kita makan sahur di akhir menjelang subuh, maka jaraknya tidak terlalu lama menunggu waktu subuh. Karena banyak kejadian. Sahurnya lebih awal,
jam 2 sahur, perut kenyang, langsung deh matanya orang ngantuk lagi. Nah, nanti ketika waktu subuh datang, bablas deh, lewat tuh sholat subuhnya enggak. Hati-hati, orang berpuasa tidak sholat, wah ini bisa hilang pahala puasanya. Orang yang puasa tapi nggak sholat, maaf ya, perumpamannya kayak perempuan nggak pakai kerudung tapi nggak pakai baju. Nauzubillah min dzalik ya, hanya orang gila yang kayak gitu. Nah, puasa wajib, sholat wajib. Tadi kita lihat, sholat itu rukun Islam yang kedua. Tapi masa yang keempat kita jalankan, yang kedua enggak. Ya, hikmah sahur diakhirkan. Yang ketiga, kalau kita diakhirkan sahurnya, ada waktu kalau kalian misalnya bangunnya lebih awal, jam 3, jam 2, bisa bantu mamanya masak, menghangatkan makanan. Atau yang penting lagi, bisa dimanfaatkan untuk tambahan yang lain, sholat tahajud dulu barangkali walaupun sudah melaksanakan tarawih, atau membaca Al-Quran sebagai tambahan amaliyah Ramadan. Ya, terus apa lagi sayang? Oh iya, benar, tadi belum sampaikan ketika berbuka, anak-anak juga disunahkan berdoa saat berbuka. Sayang dilewatkan karena waktu itulah saat mustajabah. Ya, nah, salah satu doa yang dijabah adalah doanya orang yang berpuasa sebelum berbuka. Ya. Gimana doanya tuh kalau mau berbuka? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa sunnah berpuasa. Walaupun masih banyak sunnah-sunnah dalam berpuasa, sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan. Nanti anak-anak bisa belajar lebih banyak lagi sunahan-sunahan yang ada dalam bulan Ramadan. Berikutnya anak sekalian, yang tadi sudah Bapak sampaikan di awal, kita akan bahas hal-hal yang membatalkan puasa. Karena rukun puasa adalah selain niat, yaitu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah murtad. Tahu murtad? Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ketika seseorang keluar dari keyakinannya beragama Islam kemudian pindah agama yang lain atau melepas keyakinannya kepada agama Islam, murtad, maka batallah puasa. Yang kedua, haid, nifas atau melahirkan. Ini khusus untuk perempuan tentunya yang sudah balik, ya. Kalau yang laki-laki apa haid? Men, enggak ya? Men seret kali kalau laki-laki. Jadi yang kedua adalah haid, nifas itu keluar darah sama melahirkan. Ibu-ibu ya, nah, itu batal puasanya. Kemudian yang ketiga adalah gila, ya, gila. Orang gila, apa batal puasanya? Misalnya lagi puasa nih, lagi perjalanan puasa tengah hari, kemudian nggak tahu kenapa ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri di depan cermin, ya, gila, maka dia batal puasanya. Yang selanjutnya yang keempat adalah pingsan dan mabuk, yaitu pingsan dan mabuk jika sepanjang siang. Ketika berpuasa sepanjang hari itu sampai sore, sampai malam, sampai datangnya waktu maghrib dia masih pingsan, maka batal puasa. Tapi kalau hanya sebentar, tidak menghabiskan sepanjang siang, maka tidak batal puasanya, ya. Pingsan dan mabuk yang dimaksud adalah yang menghabiskan sepanjang siang. Loh, tapi kalau mabuknya karena minuman keras, nauzubillah min dzalik, berarti karena minum dong, itu jelas batal, walaupun hanya setetes, ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah berhubungan badan bagi suami istri, apalagi yang bukan suami istri, zina namanya, ya. Nauzubillah min dzalik. Yang suami istri pun ketika berpuasa tidak boleh melakukannya di siang hari.
Kalau melakukannya di siang hari bisa harus bayar kafar, ya, kafarat nantinya harus puasa 2 bulan berturut-turut untuk mengganti 1 hari yang telah dilanggar. Atau membayar denda. Dendanya apa? Bayar fidyah, bayar mud. Iya, harus ngasih makan 60 fakir miskin. Bayar kifarat namanya. Ya. Kalau nggak sanggup. Dulu kan pernah ada cerita sahabat Rasul mengadu bahwa dia telah melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kata Rasulullah, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dalam masa 2 bulan itu sehari batal, ngulang lagi karena harus berturut-turut. Nggak sanggup ya Rasul, jangan 2 bulan. Orangnya diajak prosesnya saya langgar. Ya berarti kamu kasih makan 60 fakir miskin. Orang aku juga paling miskin ya punya. Ya udah nih, bawa kurmanya, kamu bawa buat keluarga kamu. Sebegitu luar biasanya syariat Islam. Ya, rukhsahnya. Islam itu indah, Islam itu damai, tidak memaksa, tapi kita harus mampu kita berjuang atas syariat yang Allah telah gariskan untuk kita. Kemudian apa lagi? Yang membatalkan puasa, tentunya memasukkan benda apapun ke dalam tubuh kita secara sengaja. Ya, makan minum, memasukkan makanan, minuman ke dalam tubuh kita, baik dari mulut, dari hidung, dari telinga, dari manapun, ya, termasuk dari lubang anus. Bahkan dalam ulama juga termasuk memasukkan dari selain lubang yang tadi disebutkan, dari indra, dari kulit juga bisa membatalkan puasa, ya. Walaupun ikhtilaf ulama. Nah, ada satu kasus anak-anak, ya, kentut ketika di dalam air. Anak-anak pernah nggak kalau misalnya lagi berenang atau di dalam air kemudian mengeluarkan gas, kentut? Nah, itu juga bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena ketika gas itu keluar, maka air masuk ke dalam tubuh kita. Itu bisa membatalkan puasa. Ya, anak sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui apa-apa yang membatalkan puasa, kemudian menjaga membatalkan puasa ini adalah rukun, kita bisa menjaga puasa kita. Ada hal penting lain, anak sekalian. Bukan hanya yang membatalkan puasa, tapi ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, anak sekalian, sayang kan kalau misalnya kita puasa nggak dapat pahala. Karena kata Rasulullah SAW, ada orang yang puasa tapi tidak dapat pahala, tidak dapat apapun kecuali hanya lapar dan haus. Ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal afs. Ada banyak orang, berapa orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan rasa lapar dan haus dahaga selama seharian, tidak makan dan minum, tapi tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud siapa saja yang membatalkan pahala puasa itu ternyata ada 5. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, An-Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, khamsatu asya'a tuhbitu shauma, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghumus wan nadhru bisyahwat. 5 perkara yang dapat menghapus pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhibu, bohong. Jadi anda kalau lagi puasa dia juga bohong, ya. Nah, bohong kepada siapapun, kepada orang tua apalagi, para teman, termasuk di medsos, ya. Nah, bikin berita bohong, tiba-tiba nanti pahala puasanya. Lagi puasa nggak dapat pahala, ya. Kemudian apa lagi? Wal ghibah, ghibah, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, kejelekan teman dengan teman yang lainnya, namanya ghibah. Sini deh, si itu gue tau nggak? Dia sekarang udah punya baju baru, udah hutang loh. Ghibah, ya, ngomongin orang itu walaupun benar itu ghibah, kalau tidak benar berarti fitnah.
A'udzubillah nih. Awas nih, ibu-ibu yang lagi mendampingi anak-anaknya belajar di rumah juga nih, biasanya nih langganan, ya, di tukang sayur, di mana-mana ngomongin, di medsos, di grup juga gitu, ya, lagi puasa, ingat, nanti pahala puasanya hilang. Kemudian yang selanjutnya adalah namimah. Namimah itu mengadu domba antar teman, antar tetangga, ya, diadu-adu. Datang ke si fulan, ceritakan kejelekan si fulan. Datang ke si fulan, ceritakan kejelekan si fulan. Akhirnya dia saling benci, bertengkar. Itu namanya mengadu domba. Itu juga bisa membatalkan puasa. Kemudian wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Awas anak-anak sekalian nih. Sekarang udah jadi tren nih. Sumpah loh, swear deh. Nah, sumpah itu jangan buat mainan. Apalagi sumpahnya palsu. Bohong tapi dia berani bersumpah, salah tapi dia berani bersumpah, sumpah palsu namanya. Itu bisa membatalkan pahala puasa, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah wan-nadhru bisyahwat, melihat dengan syahwat, terutama yang lain jenis, melihat aurat, baik itu di layar kaca maupun melihat langsung. Yang perempuan makanya harus jaga auratnya. Jangan sampai kelihatan laki-laki yang sedang berpuasa. Karena kelihatan, ya kalau sudah kelihatan mata kita pasti langsung lirik deh. Nah, hati-hati ya, kalau kita melihat dengan syahwat maka batal nanti pahala puasanya. Nah, sekalian, barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan pemahaman kita terhadap puasa, baik itu hikmah maupun fikih siamnya ataupun tata cara berpuasanya, termasuk juga pengertiannya, mudah-mudahan kita bisa dapat menjaga puasa kita, sehingga puasa kita hanya karena imanan, wahtisaban, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, sehingga puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menimbulkan hikmah kepada diri kita, menjadikan kita pribadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak tutup, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.